Halo anak-anak yang ada di rumah. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Deborah dalam pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Semoga anak-anak dapat mengikutinya dan tetap semangat. Pasti kalian bisa. Anak-anak, di sini Ibu Guru akan menjelaskan apa arti dari wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Tahap-tahap wawancara. Kamu sudah belajar bahwa proses wawancara terdiri atas 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil dari wawancara. Setelah tahap persiapan selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan wawancara. Beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat melakukan wawancara antara lain: pertama, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Kedua, menyampaikan pertanyaan dengan teratur dan mencatat pokok-pokok wawancara. Selain itu, ada sikap yang harus kamu perhatikan saat melakukan wawancara agar wawancaramu berjalan dengan lancar. Beberapa sikap tersebut adalah sebagai berikut. 1. Netral. Kamu tidak boleh memberi komentar setuju atau tidak setuju terhadap informasi yang disampaikan narasumber. 2. Ramah. Kamu harus menciptakan suasana yang mampu menarik minat narasumber untuk menjawab semua pertanyaanmu. 3. Adil. Kamu harus bisa memperlakukan semua narasumber dengan sama. Kamu harus tetap hormat dan sopan kepada semua narasumber, bagaimana keberadaannya. 4. Menghindari ketegangan saat wawancara. Jangan sampai kamu membuat narasumber merasa sedang dihakimi atau diuji. Setelah melakukan wawancara, tahap terakhir yang harus kamu lakukan adalah membuat laporan hasil wawancara. Berikut contoh format laporan hasil wawancara yang dapat kamu ikuti. Pertama, latar belakang berisi alasan melakukan wawancara. 2. Maksud dan tujuan berisi maksud dan tujuan melakukan wawancara. 3. Topik berisi informasi tentang hal yang ingin dibahas dalam wawancara. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan berisi informasi tentang kapan dan di mana wawancara dilakukan. 5. Laporan hasil wawancara berisi nama narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. 6. Atau terakhir, kesimpulan. Bagian B di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebuah kata yang sudah menjadi kata baku termuat dalam Kamus Besar Indonesia atau disebut KBBI. Sementara kata tidak baku adalah kata yang tidak menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan kata baku dan tidak baku bergantung pada situasi dan kondisi. Kata baku biasa digunakan dalam situasi formal dan dalam ragam tulisan. Sementara itu, kata tidak baku
biasa digunakan dalam situasi tidak resmi atau santai. Anak-anak, dengan berakhirnya muatan pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Guru melanjutkan dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup seorang diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia akan memanfaatkan makhluk lain seperti tumbuhan dan hewan untuk bahan pangan, sandang, obat-obatan, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Pertama, penghasil bahan pangan. Manusia harus makan untuk bertahan hidup. Untuk itu manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Contoh, bagian tubuh hewan dimanfaatkan sebagai bahan pangan, daging dan telur. Sementara tumbuhan banyak dimanfaatkan buah, daun, batang, hingga akar. Berikutnya penghasil bahan sandang. Sandang atau pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Pakaian yang dipakai manusia berasal dari tumbuhan, yaitu kapas. Selain itu, jenis binatang juga ada yang dimanfaatkan bulu atau kulitnya untuk bahan pakaian. Contoh, wol dari bulu domba dan sutra dari ulat sutra. Berikut ini penghasil bahan untuk obat-obatan. Hidup sehat adalah dambaan setiap orang. Jika terserang penyakit, manusia mengupayakan berbagai hal untuk menyembuhkannya dengan mengkonsumsi obat. Berbagai jenis tumbuhan yang dimanfaatkan manusia untuk mengobati berbagai penyakit. Contoh, temulawak sebagai obat anti radang dan daun sirih sebagai antibiotik. Beberapa jenis binatang juga dapat dimanfaatkan sebagai obat, misalnya cacing tanah untuk obat tifus dan minyak ikan untuk suplemen tubuh. Berikut bahan kerajinan. Dalam bidang estetika atau keindahan, tumbuhan dan hewan kerap digunakan untuk bahan kerajinan. Contoh kayu, rotan, dan bambu untuk membuat kursi, meja, dan berbagai kerajinan. Contoh kerang untuk bahan baku membuat berbagai jenis hiasan. Kulit ular untuk membuat tas, sepatu, atau ikat pinggang. Berikut untuk dimanfaatkan tenaganya. Manfaat binatang yang kerap digunakan manusia yaitu diambil tenaganya untuk melakukan berbagai aktivitas. Contoh, kerbau untuk membajak sawah dan kuda untuk menarik delman. Karakteristik atau keadaan ruang dan sumber daya alam flora di dalamnya. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan yang bersangkutan. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Contoh, ikan hidup di dalam air sehingga memiliki sirip untuk berenang dan insang untuk bernapas dalam air. Contoh lain bebek yang hidup di darat dan perairan. Berlumpur memiliki kaki yang berselaput yang memudahkan untuk berenang di air dan mencari makan di lumpur. Anak-anak, di slide terakhir ini Ibu Guru akan memberikan tugas. Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Setelah itu, anak-anak bisa kirim lewat WA Ibu Guru. Selamat bekerja.
Pasti anak-anak bisa. Tuhan Yesus memberkati.